welcome to my YouTube channel. Di episode kali ini aku akan membahas tentang pengalaman pertama aku cabut gigi geraham, ya. Yang katanya orang itu dia sakit, tapi bagi aku ya lumayan sakit, tapi nggak sakit-sakit banget. Sakit tapi tidak sakit-sakit banget. Dan lebih baik dicabut daripada tidak dicabut sama sekali, dan itu akan menyiksa seumur hidup kita. Oke, nggak usah berlama-lama dulu. Tapi sebelum aku memulai video ini, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Nah, kita masuk ke awal mula kenapa aku bisa sakit gigi. Nah, itu nggak serta-merta langsung seret sakit, enggak. Itu sudah melalui tahap beberapa bulan yang lalu. Sakit, nyeri, minum obat nyeri, selesai. Beberapa minggu lagi makan makanan yang keras, sakit lagi, nyeri lagi, minum obat nyeri lagi, kelar. Dan itu terulang terus sampai akhirnya dimana pada saat itu aku memakan keripik yang lumayan keras, kayak keripik pangsit gitu ya. Itu lumayan keras. Efeknya tuh nggak terlalu yang seret gitu, nggak. Terus awalnya itu agak sakit sedikit sakit, terus lama-lama kayak nyut sampai malam tiba. Suami aku pulang bawa donat yang namanya adalah bermerek. Itu manisnya kan sangat manis. Makan dong, aku makan. Terus tiba-tiba aku terdiam gitu loh. Kenapa? Karena itu rasa sakitnya sampai seret ke otak. Bener-bener sumpah. Itu keadaan gigi itu udah sakit. Keadaan gigi udah sakit ditambah makan donat yang super manis, langsung seret ke otak. Bener-bener sakitnya itu kayak luar biasa sakit. Ya, mungkin untuk yang pernah ngerasain dan sering ngerasain sakit gigi, itu tahu rasanya kayak gimana. Minum obat dong, obat anti nyeri, obat antibiotik diminum yang diresepin oleh dokter gigi langganan aku. Udah selesai, dipikir kayak kejadian-kejadian yang sebelumnya. Sakit, minum obat nyeri, antibiotik, sejam 2 jam kelar. Tapi ternyata itu nggak kelar. Malam hari itu aku sampai nggak bisa tidur, jungkir balik itu enggak tidur sama sekali. Dan pada malam itu nggak bisa tidur hanya dari jam 1 sampai jam 2 bangun lagi. Itu rasanya seperti gusi gigi yang ditusuk sama pisau nancep, itu nggak kecabut-cabut. Itu rasanya kayak gitu, sumpah sakit banget. Sampai jam 5 subuh aku sholat subuh, langsung berangkat dong ke puskesmas, nyari option yang bisa pakai BPJS dulu nih. Ke BPJS, ke puskesmas, udah nunggu dari jam 6 kita udah kesana. Karena emang selama pandemi ini aku tuh nggak pernah yang namanya ke puskesmas untuk ke poli gigi, dan nggak tahu informasi sama sekali. Karena sebelumnya kalau mau ke puskesmas poli gigi itu kita harus ngantri dari sekitar jam setengah 6 pagi. Oke, udah sampai puskesmas sambil ngerasain gigi senut-senut. Sampai sana daftar pakai BPJS, daftar, terus nunggu. Ya, tau lah ya, kalau di puskesmas itu kan harus sabar. Kita harus sabar nunggu. Udah nunggu lumayan lama di kursi pasien, kursi penunggu. Aku datang itu sekitar jam 6 kurang, kalau nggak salah jam 6 kurang datang ke puskesmas.
padahal itu dapat nomor 4. Dan heran sampai sana kok biasanya jam segitu kalau nggak pandemik ini itu nomor poli gigi itu udah habis. Nah, kok bisa dapat nomor 4? Oke, tungguin lah. Alhamdulillah nih dapat nomor 4. Kan nomor awal dong. Karena itu poli gigi itu hanya sampai nomor 25 biasanya. Udah nunggu lama di apa kursi pengunjung, panggil dong namaku. Kira-kira jam 7:30 itu baru dipanggil ke loket, dan orang loketnya itu bilang, oke Bu, ini bisa ke poli gigi, cuma selama pandemi ini tidak ada tindakan. Loh, tindakan? Iya, kalau memang Ibu mau tindakan, Ibu bisa dirujuk ke RS yang Ibu mau. Oh gitu, karena sakitnya sudah nggak bisa ditoleransi lagi, udah terlalu sakit, gimana caranya biar dikasih obat dulu deh ya, biar nggak sakit dulu. Oh ya udah Bu, saya nggak jadi ya. Udah, akhirnya aku memutuskan untuk ke klinik yang ada di dekat rumahku nih, klinik Ismail Medica, dental care. Aku kesini nih, ya. Akhirnya setelah dari puskesmas jam 7:30, langsung lah aku pulang. Maksudnya langsung ke klinik Ismail Medica itu. Udah di sana daftar dan dokternya ada jam 9. Oke, kita tungguin. Dengan ngerasain sakit yang lumayan sakit banget. Lumayan sakit banget. Bukan lumayan lagi ya, udah sakit banget lah pokoknya. Sampai jam 9, dokter itu udah datang jam 9. Tapi mungkin dia cleaning dulu ya di dalam, steril alat-alatnya mungkin ya. Gitu. Steril alat-alatnya segala macam. Aku tuh sudah nggak tahan di sofa, kalau di klinik sana tuh ada sofanya ya, empuk. Aku tiduran aja udah nggak sanggup sama sekali tiduran. Terus akhirnya datanglah, maksudnya dipanggil aku nih ke masuk, panggil, diperiksa, ternyata gigi aku itu berpolip nih katanya ya, berpolip. Jangan jijik ya, karena memang kalau gigi itu kayak gitu, berpolip dan impaksi, dan itu harus dioperasi, tidak bisa dicabut biasa aja, harus dioperasi. Tak, langsung berpikiran kata-kata operasi itu kan gimana ya, buat hati kita down, dan harganya juga nggak murah ya kan, dan nggak bisa pakai BPJS juga di situ. Kalau kita mau pakai BPJS bisa, tapi di rumah sakit dengan segala prosedurnya yang lama loh. Kalau aku pribadi udah nggak sabar, akhirnya minta sama dokternya, dok, oke, kalau untuk tindakan kan itu nggak boleh ya, di saat gigi saat ini tuh nggak boleh. Ya udah, saya minta obat dulu ya dok, gimana caranya ini sakitnya itu mereda. Akhirnya oke, saya kasih obat dulu ya Bu, saya minta obat yang paling bagus dok, supaya sakit saya ini mereda. Nah, sama dokternya, namanya dokter Ara, sama dokternya dikasih obat tiga jenis kalau nggak salah itu, paracetamol, antibiotik, sama satu lagi antiinflamasi kalau nggak salah ya. Terus udah gitu pulanglah, minum obat sekali 2 kali, minum pagi sama siang, itu nyerinya hilang, memang langsung hilang. Tapi besoknya sakit kembali, sakit lagi, dan itu memang harus dicabut. Tapi kan kita nggak bisa dong nyabut gigi di saat lagi nyeri gitu, nggak bisa. Akhirnya aku pergi ke option kedua, ke dokter gigi lain gitu, dokter gigi lain. Di dokter yang sebelumnya itu memang harus di panoramik dulu. Oke, aku pergi ke option kedua, ke dokter yang lain. Itu ada di Jalan Margonda Raya, Depok.
Aku ke sana dengan dokter Riri. Tadi dokter Aras, kayak dokter Riri. Sama, ya maksudnya namanya hampir sama ya. Di dokter ini, dia juga tidak berani tindakan karena masih meradang, masih bengkak. Dokter nyaranin, oke, panoramik dulu, rongsen gigi. Kalau memang udah kelihatan hasilnya, tulangnya bagus, kita cabut komplikasi XCOM namanya. Tapi kalau emang nggak bagus, kita operasi. Lemes dong. Ya Allah, dengar kata operasi yang biayanya nggak murah ya, operasi gigi bungsu itu. Akhirnya, oke, demi gigi nggak sakit lagi, itu kan sangat menyiksa ya. Yang namanya sakit gigi itu bener-bener menyiksa banget. Ya, semua orang yang udah pernah ngerasain sakit gigi itu nggak enak banget. Oke, akhirnya saat itu juga pulang dari klinik itu langsung kita cus ke tempat rongsen. Ada di Pesona Kayangan Depok. Sampai di sana tutup jam 1. Kita sampai sana tuh jam 1 karena dia tutupnya jam 12 siang. Oke, katanya jam 5 sore nanti sampai jam 8 malam buka ya, Bu. Oke, kita pulang dulu. Sampailah di rumah dan sorenya kita jalan lagi nih karena aku memang udah nggak tahan, harus buru-buru, harus kelar nih, harus selesai nih masalah gigi. Akhirnya jalanlah jam 5 panoramik. Hasilnya langsung jadi ya. Gigi yang sakit nih, gigi yang sakit sebelah sini, ujung banget, gigi bungsu. Pertama kali pengalaman pertama aku rongsen gigi ya. Udah, akhirnya udah bikin appointment nih sama dokter hari Rabu. Aku rongsen itu hari Minggu atau Senin gitu, lupa ya. Bikin appointment untuk tindakan hari Rabu dan kita ke dokter Riri itu aku dikasih obat yang paten banget tuh. Paten banget itu. Obatnya bikin nyerinya hilang, bikin peradangannya hilang, bikin sakitnya hilang, bikin kayak kita nggak kelihatan sakit gigi, tapi kalau diginin itu sakit. Tapi kalau lagi biasa itu nggak sakit, tapi kalau di gini-gini itu sakit. Tapi lumayan lah, better lah daripada yang kemarin-kemarin kan. Udah kan, kita bikin appointment hari Rabu. Jeng hari Rabu dateng, ternyata dokternya bilang ini masih peradangan, Bu, ini belum bisa ditindakan. Kita bikin appointment lagi hari Sabtu ya. Kerja agak kempes dulu nih, Bu, baru kita bisa tindakan cabut. Oke, hati sebenarnya udah lemes. Kapan sih ini gigi selesai? Drama gigi kapan sih selesai? Ya udah, kita ikutin aja ya. Akhirnya Rabu itu kita Sabtu datang ke klinik. Ternyata dokter Ririnya itu tidak datang karena dia sakit. Akhirnya diganti oleh dokter Nia. Dokter Nia ini dokter yang klinik yang sama, cuman dulu daerahnya di daerah Mampang, Depok. Itu langganan aku juga, langganan anak-anakku juga. Pernah nanganin anak-anak juga. Akhirnya sama dokter Nia dilihat, oh ini mah nggak perlu operasi, ini XCOM, cabut komplikasi aja. Hati seneng dong, alhamdulillah. Ternyata pas dilihat lagi, oh ini harus operasi aja, Bu, lebih aman. Kalau dicabut doang nanti banyak akar-akarnya dan banyak apa sih, gitulah pokoknya. Oke, operasi lah, Bu. Awalnya hati aku udah tenang. Oke, Bu, siap-siap ya. Siap-siap nih dibius. Ibu udah minum antibiotik kan sebelumnya? Udah, Bu, udah banyak aku minum antibiotik. The day saatnya operasi.
duduk di ruangan, tapi aku nggak punya fotonya ya karena nggak kepikiran untuk foto, nggak kepikiran untuk video, karena di dalam ruangan itu aku sendiri, nggak ada yang video-videoin dan nggak mikirin nih, aku cuman mikirin gimana rasanya jarum suntik, gimana rasanya congkel-congkel dipatahin gitu, udah berimajinasi, udah halu banget dah. Duduklah di kursi apa namanya, kursi tindakan. Duduk, mangap ya bu, mangap, disuntik kanan kiri, itu sakit sih. Aku pernah 3 kali lahiran sesar, itu kayaknya nggak sakit. Ini bukan aku nakutin loh ya, ini pengalaman aku. Aku 3 kali operasi sesar, itu enggak sakit, tapi ini kayaknya tuh lumayan sakit karena digusi. Dan setelah disuntik anestesi, didiemin dulu sekitar 5 menit sampai obatnya bekerja. 5 menit sampai 10 menit kalau nggak salah. Ya sekitar segitulah ya. Obatnya bekerja, sudah selesai. Sudah obatnya udah bekerja, ini gigi sebelah kanan udah ngerasa kayak kebal gitu, udah mulai ceklek 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 ceklek, gunting cek cek cek. Udah ngerasain, udah berhalusinasi itu gimana rasanya. Tapi ketika dicongkel-congkel itu masih kerasa, apalagi kayak dicabut prok itu kerasa, kayak dicabut, cuman sakit, cuman nggak sakit banget. Dan udah selesai dong, udah selesai nih operasinya nih, prosesnya udah selesai. Nah aku pulang, dokter bilang langsung minum yang dingin-dingin ya. Oke, minum yang dingin-dingin udah. Terus, nah itu cerita pengalaman aku. Menurut pengalaman aku ya, kalau ada yang salah, maafin. Kalau ada yang kurang berkenan, tolong dikoreksi di kolom komentar. Nah, terima kasih sudah nonton video aku dari awal sampai akhir cerita aku ngalor ngidul gimana ceritanya aku nih, dari mulai sakitnya gimana, sampai ke dokter gimana, sampai akhirnya operasi itu gimana. Ini pengalaman aku ya, mungkin ada pengalaman berbeda lagi, jangan disamakan karena kan setiap orang pengalamannya beda-beda. Oke, terima kasih ya udah nonton video aku. See you, sampai jumpa di video selanjutnya.